onsite. Kita percaya hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Boleh kita berdiri bersama-sama. Boleh tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Haleluya. Let's sing it together. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saudara yang ibadah secara online boleh menyiapkan makan dan minum untuk perjamuan. Dan yang ibadah secara onsite, elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Boleh saudara kita angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau arahkan hati kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Perfect submission, yes God. All is at rest. Mari percaya ini bersama. I know the author of tomorrow has ordered my step. So this is my story, this is my song, this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Boleh angkat tangan sama-sama katakan, I trust in God, yes, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes God, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Let's declare it together. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. And I sought the Lord,
angkat kedua tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap hidup kita. Dan pengorbanannya di atas kayu salib mengingatkan kita sekali lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu berkemenangan. Dan Dia Tuhan yang sama yang akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangannya yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Selamanya kami milik-Mu Yesus. Katakan semua kekuranganku, Kau pun tahu, yes God. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Saudara boleh ambil roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Lagu ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Dan Tuhan tetap milih mengasihi kita dengan semua kelemahan kita. Tuhan sayang kita bukan karena kita hebat. Tuhan sayang kita karena kita punya kelemahan.
Oleh karena itu dia memilih untuk mengasihi kita semua dengan kelemahan kita. Anda yang di onsite, Anda yang di online, Anda boleh ambil perjamuan ini. Perjamuan ini bukan untuk orang Kristen, tapi perjamuan ini untuk orang-orang yang tahu bahwa saudara punya dosa dan saudara butuh pengampun dosa. Dan Yesus lakukan ini buat kita semua. I am yours, now and forever. Kami bersyukur kalau kami boleh jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat. Tapi karena Tuhan memilih mencintai kami apa adanya kami. Siang hari ini kalau ada di antara kami yang berdiri di tempat ini, kami merasa kami sendirian, kami gak layak, kami gak pantas. Ingatkan kami, memang tidak ada satupun di antara kami yang layak untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi ini yang luar biasanya Yesus. Engkau memilih, menebus, mencintai kami. Karena kami orang-orang yang tidak sempurna, butuh pengampun dosa ya Tuhan. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami tahu Tuhan punya rencana yang selalu indah buat setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tuhan yang mau mati buat kami bersyukur Engkau gak cuma mati, tapi Engkau juga bangkit dari kematian buat kami semua. Oleh karena itu yakinkan kami, tidak ada pergumulan yang lebih besar daripada kebangkitan Tuhan kami. Kami tahu kuasa kebangkitan itu ada di dalam kami. Dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Apapun yang jadi pergumulan kami tahu ketika Tuhan menyertai, kami sanggup melewatinya. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukurnya adalah persetujuan dengan darahnya Yesus. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ambil waktu sejenak, angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Buat kasih, buat pengorbanannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh, 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 oh. Haleluya. Nyanyikan bersama, katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan, I am yours now and forever. I am yours now forever.
kami bersyukur kalau kami ini boleh jadi miliknya Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami hari demi hari, waktu demi waktu, melewati hal-hal, sehingga kami tahu dalam hidup ini kami tidak sendiri, tapi tangan Tuhan yang perkasa memegang kehidupan kami, menuntun langkah kami, mengangkat kami dari satu pergumulan lewat pergumulan yang lain, dan kami selalu keluar bukan hanya sebagai pemenang, tapi bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak ada habisnya buat kami semua. Dan kami percaya kami terus melihat kebesaran dan kami terus melihat kasih Tuhan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan ini. Beracara lebih lanjut, kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, berdoa. Kami tahu kami perlu pesan firman Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu ketika kami berjumpa dengan firman Tuhan, hidup kami selalu diubahkan. Kami punya rema yang baru lagi dan lagi. Dan kami akan melihat perkara ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyum yang luar biasa buat mereka semua. Dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman, silakan. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we also believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang terus membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat di dalam setiap pertemuan Komsel baik onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama. Nah, buat para teman-teman leaders nih di Youth and Teens, pernah nggak sih kita merasa capek banget ataupun juga menghadapi teman-teman yang dilayanin kok kadang kayak gitu banget sih. Ngajakin temen juga kadang kok susah sih. Nah, pasti kita semua pernah mengalami season itu. Jadi setiap kita mari yuk kumpul bersama untuk diinspirasi bareng dan juga gimana kita bisa dapat ide-ide yang fresh, yang baru dalam gimana kita bisa melayani lebih lagi dalam tujuan kita. Nah, kita mau kumpul bersama-sama lewat Zoom di hari Jumat tanggal 4 Agustus pukul 7 malam. Mari kiranya setiap youth leaders dan juga teen leaders di DPU, Duku Kupang Timur dan juga Palangka, Jakarta, mari kita luangkan waktu bersama supaya kita semakin semangat melayani untuk generasi kita. Buat kita semua PKS, Teen Inti dan juga semua anggota Komsel All AOC, Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Talk pada tanggal 7 Agustus pukul 7 malam secara online via Zoom. Dan untuk AOC DKT juga bisa bergabung secara onsite di AOC Darmo Permai Utara. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangati, makin diinspirasi, dan tetap melangkah bersama, tetap sevisi, seirama. Mari kita ingatkan dan ajak anggota Komsel kita untuk bersama-sama join di acara Cell Group Talk ini. And get ready for a real healing trip with Alpha Omega Church. Kita akan pergi healing bareng di retreat Alpha Omega Church di tanggal 27 dan juga 28 September mendatang. Selama 2 hari ini kita akan di-refresh, dikuatkan, dipersatukan. Mari ajak keluarga, teman Komsel dan juga teman departemen Anda walaupun kelihatannya masih lama, tapi kita bisa mulai mendaftar segera untuk mendapatkan harga early bird
yang juga available sampai akhir bulan Juli ini aja. Kalau kita bisa healing dengan harga yang efektif, so let's do it now. Buat kalian yang adalah anak usia 0 sampai 12 tahun, untuk Anda juga yang memiliki anak, saudara, ataupun keponakan yang usia sekali lagi 0 sampai 12 tahun, ada acara yang seru banget nih di Joy, yaitu Joy Back to School Party. Nah, it will be a time full of fun, bakalan seru banget dan kita akan nyanyi bersama, kita akan dengan pesan yang juga nih, semuanya tentang superhero yang akan membangun setiap kehidupan kita. Dan ini akan diadakan di hari Minggu tanggal 30 Juli pukul 10 di Ruang Joy. Jadi jangan lupa pakai juga dress code-nya yaitu baju sekolah, oke? Jadi catat di kalender kita, pasang alarm and get your kids over ataupun kids, mari ajak orang tua kalian untuk ngedropin kalian, anterin kalian. Dan jangan sampai kelewatan waktu yang super menyenangkan ini, oke? Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo Alpha Omega Church, kita semua sadar bahwa keadaan dunia kita, budaya di sekitar kita, bombardir yang dilakukan oleh sosial media, merusak banyak nilai, merusak banyak budaya, terutama merusak banyak pikiran dan pengertian begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita. Dari LGBTQ, dari berbagai macam kegiatan berita yang dilakukan dan dibombardir oleh sosial media, seringkali membuat generasi kita makin gak kenal tentang siapa diri mereka, value Tuhan dalam diri mereka, tujuan Tuhan dalam diri mereka. Oleh sebab itu salah satu cara terbaik adalah membangkitkan kembali peranan, fungsi, dan kehadiran pria dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Nah, sehingga saya ingin mengajak kita semua untuk ada dalam Men's Talk bagi para pria. Hadirlah dalam Men's Talk, karena dalam Men's Talk ini kita berdoa. Bayangkan ketika pria-pria menemukan tujuan utama Tuhan dalam kehidupan mereka. Bayangkan ketika pria-pria menemukan rasa aman karena Yesus dalam kehidupan mereka, bukan karena yang lain-lain. Bayangkan ketika pria-pria menemukan arti diri mereka di dalam Yesus. Dan kita akan mengembalikan esensi ini ke dalam kehidupan semua pria. Dan saya berdoa, dari tim gembala berdoa, semua panitia berdoa, ini akan jadi momen Men's Talk yang akan membangkitkan kembali peran, fungsi, dan kehadiran pria untuk terus melihat rencana Tuhan dikenapi bagi setiap kehidupan manusia. Kita menyadari bahwa di Indonesia adalah negara ketiga di mana ketidakhadiran ayah itu ada. The absence of father itu terjadi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama ada dalam Men's Talk. Istri-istri dukung suami untuk ada dalam Men's Talk. Pria-pria, mari kita membangkitkan diri kita untuk mau ada dalam Men's Talk ini, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan melihat bagaimana dari sejak awal Tuhan menciptakan pria dan mengembalikan fungsi peran pria dalam kehidupan kita semua. Adalah dalam Men's Talk, and God bless you. Terima kasih Papa, bagai matahari bersinar, kau tegar bagai baja. Meski badai menerjang, tetap penuh daya juang. Terima kasih Mama, bagai bintang bersinar, kau lembut bagai sutra. Meski luka tersiksa, tetap penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan untuk Papa dan Mama, besarkanku dengan cinta.
disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat hati kecilku mulai terbuka, mata ingin mengenang dunia. Ku rasakan mana yang kasih tiada batasnya. Diiringi tawa perlu cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu. Harapan yang terbaik untuk diriku. Tuhanku dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Bapa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Children are leaders of today. Anak-anak adalah pemimpin hari ini. Mereka bukan cuma memimpin di masa depan, tapi mereka juga memimpin hari ini dan saat ini. Buktinya apa? Banyak hal dan teknologi yang bermunculan karena adanya anak-anak. Dan semua keputusan yang orang tua ambil juga karena anak-anak. Sistem pendidikan sebuah negara sekalipun juga dibentuk karena adanya anak-anak. Para pemimpin kecil ini butuh tuntunan, bimbingan, dan juga arahan yang baik untuk bisa memaksimalkan pribadi mereka. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu mereka membentuk karakter, pola pikir, dan terutama mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan di dunia yang semakin mengaburkan antara kebenaran dan juga ketenaran. Saat ini kita semua punya kesempatan membangun generasi dan juga membentuk pemimpin. Mungkin buat kita yang sudah pernah punya anak biologis, atau bahkan buat kita yang belum pernah atau yang tidak akan pernah punya anak biologis sekalipun, kita semua juga sangat bisa mengambil peran dalam membangun generasi ini. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi Tuhan cari orang yang mau. Hari ini ada panggilan yang vital dan urgent buat kita semua yang Tuhan tawarkan. Dan yang anak-anak ini butuhkan. Akankah Anda menjawab ya? Ya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yep. Saya berharap kita semua bisa melihat sesuatu yang menarik dari hal ini. Kids Performs, mereka bukan hanya mengisi kekosongan ibadah atau membuat sesuatu yang lebih menarik saja. Tapi kalau saudara tadi lihat, ini merupakan lagu yang juga bicara kepada orang tua bahwa peranan orang tua itu sangat penting sekali dalam kehidupan anak-anak. And at the end of their performance, tadi saudara-saudara, saya nggak tahu mungkin yang di atas juga sempat dapat ini apa enggak.
Di bingkisan ini ada sebuah tulisan di depannya, pemimpin-pemimpin kecil ini membutuhkan Anda. Akankah Anda menjawab ya? Saya bersyukur kalau gereja AOC kita ini sangat fokus kepada pelayanan anak-anak juga. Saya teringat ketika awal-awal bertahun-tahun yang lalu, saya ingat speaker gereja kita ini speakernya dulu tuh tua sekali dan bunyinya itu kanan sama kiri udah gak sama, saudara. Dan waktu kita mulai Sound of Praise kita pakai speaker itu. Dan suatu ketika kita ada berkat untuk memperbaiki sound system gereja. Dan seharusnya gedung utama yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Tapi kemudian saya bilang enggak. Kalau kita punya budget, yang harus kita perbaiki dulu adalah sound systemnya kids dan juga teens. Tempat anak-anak dan tempat remaja. Why? Karena cukup banyak gereja yang fasilitas umumnya itu mewah banget gedung utamanya. Tapi gedung anak-anak dan gedung remajanya itu sangat terbengkalai. Dan saya gak kepingin lihat itu. Saya kepingin waktu kita punya budget, kita perbaiki mereka dulu. Supaya fasilitas mereka baik. Karena apa? Karena kita value anak-anak ini. Karena kita menghargai mereka. Nah waktu dibagikan kepada saudara-saudara sebuah bingkisan kecil. Ya saudara kalau mau makan coklat dan momogi ini memang enak sih di tengah-tengah khotbah nanti. Tapi terlebih daripada itu ini adalah kesempatan juga yang kepingin ngajak saudara untuk terlibat. Kalau saudara mau rindu terbeban untuk melayani anak-anak, more than welcome. Ada nomor yang saudara bisa kontak di sana, ngobrol dan kemudian kontak. Mereka butuh Anda untuk terlibat melayani mereka juga di pelayanan anak-anak. Di pelayanan mereka di sana. Dan dari kecil kita kepingin gereja kita tuh menghargai dari usia anak-anak. Kita mungkin gak punya semuanya serba kelimpahan. Tapi dengan apa yang kita punya, kita bisa layani mereka sebaik mungkin. Dan saya berharap hal ini menolong saudara buat melihat bahwa pelayanan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan sampai hari ini kita masih melakukan online service-nya kids. Meskipun kita nggak butuh online service-nya kids karena semua udah balik onsite. Tapi we value kids ministry. Karena televisi, 2 televisi at least masih menampilkan pelayanan anak-anak kita setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu. Karena kita peduli saudara dan serius. Kalau nggak kita yang naburin kehidupan mereka dengan nilai firman Tuhan, siapa lagi? Kalau nggak ditaburi dengan nilai firman Tuhan, di luar sana banyak hal-hal yang ngaco, yang naburin pikiran mereka. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menaburkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak dari sejak dini. Kalau saudara mau terlibat, more than welcome untuk terlibat. Kalau saudara mau makan beng-beng dan momogi ini sekarang, more than welcome juga. Oke, di luar juga ada kopi dan juga saudara boleh ngopi di tengah-tengah khotbah. Oke, Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, saya juga kepingin ngingetin saudara-saudara semua, Anda diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan saudara. Kalau saudara adalah orang yang gak terlalu suka soal memberi-memberi, hey Anda gak dipaksa. Kalau saudara merasa terpaksa, more than welcome untuk gak memberi di gereja ini. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bahwa memberi itu membentuk kehidupan kita dan membentuk kehidupan banyak orang. Saya kepingin juga saudara lihat sama-sama ada satu ayat yang saya kepingin ajak saudara lihat. Dalam ayatnya boleh ditampilin gak? Karena banyak sekali chat yang ada di sini sehingga saya harus nyari chatnya. Yes, there you go. Oke. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya kepingin ajak kita baca ayat ini sama-sama dengan suara yang keras ya. Mari 2, 3. Ingat bahwa, lebih keras lagi dong. 2, 3. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Jangan lupa kepada Tuhan Allahmu dan jangan berbalik kepada ilah-ilah lain untuk memuja dan mengabdi kepada mereka. Hari ini aku mengingatkan kamu bahwa kalau kamu melakukannya juga kamu pasti dibinasakan Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa gini, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberikan kekayaan itu kepadamu. Jangan kita berpikir bahwa kemampuan kita bekerja itu kemampuan kita sendiri.
Kemampuan kita bekerja, kemampuan kita memperoleh kekayaan, itu karena Tuhan kasih kita kemurahan. Tuhan bukakan koneksi, Tuhan kasih kita kreativitas, Tuhan kasih kita strategi. Bahkan kadang ada momen-momen di mana kita gak bisa berstrategi, Tuhan bukakan pintu. Bapak Ibu saudara sekalian, so ayat ini mengingatkan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu yang memberikan kekayaan itu. Dan ayat yang ini berikutnya berkata, jangan lupa kepada Tuhan Allahmu dan jangan berbalik kepada ilah-ilah lain. Saudara mungkin berkata, Esra, aku gak pernah cari dukun, aku gak pernah cari santet, aku gak pernah cari ilah lain. Tapi sorry saudara ya, ilah lain itu termasuk siapa? Diri kita sendiri. Kadang kita lebih menuhankan diri kita daripada menuhankan Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat bahaya. Nah, di momen saudara terlibat dalam perpuluhan persembahan khusus, momen itu saudara juga mengingatkan kepada diri saudara bahwa I'm not God, but He is God. Aku bukan Tuhan, tapi Dialah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, saya percaya persembahan saudara membentuk diri saudara dan bicara juga kepada banyak kehidupan, mengubahkan banyak hidup orang. Kita akan ada acara Men's Talk. Saya berharap saudara kalau bisa ikut acara ini, akan ada banyak pembicara yang memberkati kehidupan kita. Ada 3 pembicara tamu yang ada di hari itu bakalan selain dari tim gembala. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Joshua Stupid adalah sahabat yang dia adalah orang yang di tengah-tengah kenyamanan kehidupan, bagaimana belajar tetap fokus kepada nilai firman Tuhan di tengah semua fasilitas yang ada. Yeri, saya lupa nama akhirannya, selalu messed up dengan nama akhirannya dia. Dia adalah orang yang juga sangat luar biasa, punya nilai-nilai yang menarik. Jonathan itu adalah orang yang dia sempat jadi transgender, lalu kemudian dia balik lagi. Dan dia akan cerita bagaimana apa yang jadi hal yang dibutuhkan orang hidup di zaman ini. Kenapa orang bisa sampai pengertian tentang gendernya bisa berubah, apa yang terjadi. And it's gonna be good sharing buat kita semua. So daftarkan diri saudara, dan untuk inilah juga persembahan saudara kita pakai untuk membangun banyak kehidupan. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh punya gereja yang memikirkan membangun banyak kehidupan dari anak-anak, remaja dan juga dewasa. Dan kami tahu persembahan kami dimaksimalkan untuk membangun begitu banyak kehidupan. Kami memberi dengan sukacita karena kami memberi kepada Tuhan yang hidup. Tuhan itu gak mati dan Tuhan itu memikirkan melakukan yang baik buat kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Asyir. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya lebih luar biasa lagi. Selamat siang semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua, baik yang onsite maupun online. Saya bersyukur kalau kita bisa kumpul bersama-sama, bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita langsung lihat pesan firman Tuhan yang saya berdoa boleh menginspirasi kehidupan kita semua. Dalam bulan ini kita lagi lihat sebuah serial yang judulnya adalah The Basic. Oke, The Basic adalah membahas tentang apa yang perlu jadi nilai-nilai dasar kehidupan kita semua. Yang seringkali hal-hal yang dasar kita bisa lupa. Oleh karena itu perlu kita ulang lagi dan lagi, kita perlu diberitahu lagi dan lagi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di minggu yang pertama kita diingatkan bahwa value gereja Anda adalah value kehidupan kita. Nah yang kedua kita belajar di minggu yang kedua kita belajar bahwa gini, orang cenderung lihat rumput tetangga lebih hijau. Dan kita diajak untuk berpikir bagaimana menghijaukan rumput sendiri. Itu lebih berguna jauh daripada cuma mikirin rumput orang lain. Dan di minggu yang ketiga kita belajar tentang ini saudara. Ngapain worship? Dan hebatnya nilai penyembahan, nilai antusiasme perlu ada dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan lihat sebuah pesan yang judulnya adalah Yesus di tengah kota. Boleh katakan sama-sama 2, 3. Yesus di tengah kota. Nah Bapak Ibu saudara, dalam setiap kondisi masyarakat dimanapun,
Di kota besar, kota kecil, negara berkembang, negara yang sudah luar biasa atau negara yang lagi maju. Bapak Ibu sekalian, selalu ada 7 pilar di tengah-tengah masyarakat. Pilar apa aja itu saudara? Pilar agama, pilar pemerintahan, pilar keluarga, pilar pendidikan, bisnis, media, seni, dan hiburan. Nah, di setiap bangsa manapun, kota manapun selalu ada 7 pilar ini. Nah Bapak Ibu sekalian, nah saudara dan saya, kita ini hari Minggu bisa ada di gereja. Tapi hari Senin sampai Sabtu, saudara ada di tempat-tempat ini. Namanya adalah marketplace. Katakan sama-sama, namanya adalah apa saudara? Marketplace. Dan saudara ada di sana itu ngapain sih? Coba saudara renungkan. Ada berapa yang bekerja? Yang bekerja boleh angkat tangannya. Yang sudah bekerja, yes, tinggi-tinggi, thank you. Yang lagi sekolah, kuliah, boleh angkat tangannya. Yang sekolah atau kuliah, yes. Bapak Ibu saudara, why are you doing business? Kenapa saudara bekerja? Saudara bekerja bukan hanya untuk ngejar duit, untuk bayar cicilan. Ngejar duit hanya untuk bertahan hidup. Kalau saudara cuma bekerja hanya untuk itu, sorry, capek banget. Kalau hanya kerja untuk nambah deposito atau nambah investasi, saudara akan lelah. Karena apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada dampak yang lebih dalam. Kalau saudara bersekolah hanya supaya dapat juara atau hanya supaya lulus, atau supaya lewat dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke kuliah berikutnya atau kuliah ke kerja. Bapak Ibu saudara akan kayak menjalani kehidupan tanpa dampak yang lebih besar. Tapi Tuhan itu ngajak kita untuk ini saudara. Membawa Yesus di tengah kota. Apa itu artinya? Artinya adalah gini. Menghadirkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Wow, serem sekali. Tapi tahukah saudara bahwa ini yang Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita. Supaya dalam hidup ini kita memberi dampak. Katakan sama-sama. Supaya dalam hidup ini kita ngapain saudara? Memberi dampak, lebih keras lagi, 2, 3. Memberi dampak. Nah, oleh karena itu waktu Tuhan Yesus ngajarkan doa Bapa kami, dia berkata kata-kata pertama dari doa Bapa kami adalah kata-kata ini saudara. Datanglah kerajaanmu. Boleh katakan sama-sama, 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Bukan sorga dan kursi kerajaannya Yesus itu turun ke bumi ini. Wow, kita semua akan syok. No. Tapi artinya adalah gini. Nilai kerajaan sorga itu bisa ada di marketplace. Dimanapun saudara berada, nilai kerajaan sorga bisa sampai ke sana. Istilahnya dalam hidup ini, di dunia kerja kita, di dunia sosial club kita, dimanapun kita berada, kita membawa nilai yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita bukan cuma kerja hanya untuk nambah kekayaan. Kita bukan cuma sekolah hanya untuk menjalani kehidupan karena tuntutan harus sekolah. No, tapi kita ada di sana untuk membawa warna, membawa dampak. Bahkan Tuhan itu ngasih sebuah pesan saudara ya. Dan saya berharap pesan ini boleh saudara dengarkan. Dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Karena ayat ini adalah ayat yang bakal jadi pegangan pembahasan kita sepanjang sesi ini. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sama-sama yuk, mari. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara, jadi saudara lihat ayat ini bicara soal ini. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Kita ulangi bersama-sama ya. Ayat ini bicara bahwa saudara dan saya adalah apa? Garam dan adalah terang. Saudara, garam dan terang. Penjelasan teks ini saudara perlu lihat bicara soal ini saudara. Visi tentang kerajaan. Apa itu visi kerajaan? Ayat ini menjelaskan bahwa gini. Tuhan tuh bicara soal
setelah ayat ini muncul setelah Tuhan Yesus itu bicara soal penganiayaan. Kamu ya, di dunia kamu hidup, kamu bisa ngadepin penganiayaan. Nah, di bagian yang kedua dari ayat ini juga menjelaskan gini. Kamu perlu hidup dengan kesalehan. Kesalehan, dengan hidup dengan ini. Ngikutin apa yang firman Tuhan ajarkan. Tapi hidup dengan kesalehan ini bukan hidup ketika kita sendirian. Hidup dengan kesalehan itu justru dibutuhkan di tengah-tengah marketplace. Wow, kan kelihatannya susah. Karena gini, kalau saudara cuman jadi garam kumpul sama garam, gak akan ada gunanya. Tapi garam dibutuhkan di tengah-tengah makanan yang lagi tidak asin. Yang setuju katakan yes? Saya hari-hari ini mencoba hidup sedikit lebih sehat. Dan saya lagi sering makan namanya adalah telur. Saudara tahu telur? Oke. Nah kalau makan telur gak pakai garam rasanya apa saudara? Kayak tawar banget kan? Begitu dikasih garam rasanya bisa berbeda. Tapi telur itu sendiri tanpa garam dia gak ada rasanya. Yang setuju katakan yes? Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Di dunia kerja kita. Di dunia perkumpulan kita. Kalau gak ada saudara yang menggarami, tidak ada warna yang berbeda. Kalau tidak ada saudara yang membawa terang, tidak ada yang memberikan pencahayaan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saudara perlu lihat bahwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dari cuman kerja, lebih dari cuman sekolah, cari duit atau cari gelar. Saudara ada untuk memberi garam dan memberi terang. Yang setuju katakan yes. Nah ini yang kita perlu pikirkan. Secara koneksi kehidupan ini bicara soal mental kerajaan. Karena gini, saudara mau tahu gak, dalam hidup ini berapa sering saudara butuh garam? Ternyata manusia butuh garam itu setiap hari. Setiap hari butuh garam. Kalau gak ada garam, makanan saudara tidak akan ada rasanya. That's why you need salt and you need them every day. Terus menerus literatur Yahudi kuno menjelaskan secara eksplisit bahwa manusia malah gak bisa hidup tanpa garam. Dan kita ini juga gak bisa hidup tanpa terang. Benar gak? Kalau gak ada terang kita gak bisa hidup. Tanpa garam kita juga gak bisa hidup. Demikian juga Bapak Ibu Saudara Tuhan. Izinkan saudara lihat bahwa dalam hidup saudara, saudara jadi garam dan jadi terang. Dan garam dan terang ini dibutuhkan di dunia sana. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama di marketplace. Tuhan itu mau kita punya ini saudara. Perhatikan ini yang pertama. Punya visi kerajaan. Visi kerajaan. Katakan sama-sama visi kerajaan. 2, 3. Apa sih visi kerajaan? Saudara, saudara perlu tahu bahwa gini. Manusia itu perlu mengalami pengalaman dengan visi dari level ke level. Dari satu level ke level. Nah, level yang pertama adalah gini. Visi adalah konsep dan gambaran masa depan yang akan kita lihat. Kita kepilih lihat apa sih masa depan. Yang kedua, visi adalah manifestasi visual dari tujuan hidup kita. Ini loh, manifestasi visual. Yang ketiga, visi adalah secuil potongan tentang kehadiran kita di dunia ini. Aku ada di dunia ini buat apa? Aku ada di dunia ini bukan cuma hasil papa mamaku seneng-senengan. No. Tapi aku di dunia ini tujuannya ngapain? Aku di bisnis ini tujuannya apa? Bukan cuma cari kekayaan, cari duit, bayar tagihan atau nambah investasi. No. Tapi apa tujuannya? Itu adalah visi. Yang keempat, visi adalah kemampuan melihat yang belum terlihat. That's vision. Yang kelima, visi adalah melihat lebih dari mata visi kita. Yang tentunya hasilnya menguntungkan banyak orang. Yang keenam, visi adalah, ini saudara, ini yang harus kita capai. Kesadaran tentang tugas ilahi kita. Tugas ilahi kita itu apa? Nah saudara perlu tahu. Nah saya kepingin ngajak saudara bersama-sama. Karena kalau tidak, di dunia kerja saudara, di dunia sekolah saudara, di tempat pergaulan saudara. Kalau saudara gak punya visi ilahi, saudara gak punya tugas, gak punya tujuan. Saudara hanya akan kumpul, saudara hanya akan ada di sana tanpa visi yang lebih besar daripada yang saudara harus kerjakan. Gak salah, banyak orang get lost. Karena apa? Mereka melakukan hal yang mereka lakukan tanpa visi. Saya kasih tahu saudara, banyak orang berpikir, oh ya pokoknya aku kan mikir, gue dapat duit sebanyak mungkin,
Gue jadi kaya, gue jadi terkenal, orang respect gue, that's it. Salah saudara. Bahayanya dengan kekayaan dan ketenaran, banyak orang waktu gak punya, mereka ngejar. Tapi waktu mereka sudah punya, kalau mereka gak punya visi, mereka jadi liar. Jadi liar, why? Karena mereka gak punya visi yang lebih besar daripada cuman ini. Kaya dan terkenal. Bapak Ibu Saudara, dan ini bahayanya kalau saudara jadi kaya, punya duit banyak, makin banyak duit yang saudara punya, perhatikan ini. Opsi yang saudara punya dalam kehidupan ini makin banyak. Kalau saudara gak punya value kehidupan dengan jelas, maka saudara akan ngambil opsi dengan sembarangan. Karena apa? Value hidupnya gak jelas. Tapi kalau value hidupnya jelas, opsinya banyak, saudara gak akan bingung. Karena dari semua opsi, tidak semuanya itu jadi opsi buat saudara karena saudara punya values. Bisa diikutin saudara-saudara? Karena itu kita bahas tentang nilai-nilai penting selama beberapa minggu ini. Supaya ketika saudara ngadepin opsi yang banyak, saudara gak bingung. Opsinya jadi lebih sedikit karena saudara tahu ini yang perlu dipilih, yang itu yang gak perlu dipilih. Bahkan dengan ketenaran sekalipun, banyak orang gak siap dengan ketenaran. Waktu mereka gak tenar, mereka cari. Tapi begitu mereka jadi terkenal, ketenaran itu menggigit mereka dan gak bisa ngelepasin mereka. Waktu saudara jadi terkenal, apa yang saudara tularkan? Apa yang saudara tularkan? Kalau saudara gak siap, saudara tidak akan menularkan apa-apa yang baik. Nah, di situ banyak orang lupa bahwa mereka itu adalah garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang lupa bahwa mereka garam dan terang. Hari-hari ini saya sedang keracunan. Kalau saya boleh sedikit ngaku dosa kepada saudara. Saya tidak pernah suka drakor. Oke? Dan kemudian istri saya dipakai oleh Tuhan untuk mencelikan mata saya, menonton sebuah drakor, judulnya adalah Celebrity. Yang sudah nonton boleh tolong angkat tangannya. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Dan saya nonton drakor itu dengan ketidaksabaran. Sepanjang nonton speednya tidak pernah satu. Selalu 1 koma. Dan saya roba bahasanya daripada bahasa wong yang saya tidak mengerti. Saya roba dengan bahasa Inggris. Dan waktu di bagian sesi terakhir ternyata istri saya dengerin saya. Saya, kamu tuh ngeliat drakor pakai bahasa Inggris? Yes. Cek aneh nih saya. No, that's the way it is. Kalau enggak, aku lebih enggak ngerti. Dan tahukah saudara dalam cerita film Celebrity ini, mereka menceritakan bagaimana orang tuh kejar-kejaran tuh jadi terkenal. Mereka kepingin punya ini saudara. Mereka kepingin ngejar yang namanya K. Saudara tahu? Followernya kepingin bukan cuma jadi ribuan, tapi K. 10K, 11K, 20K. Bahkan setelah K, mereka ngejar M's, millions. Tapi ini, ketika mereka udah jadi terkenal, kalau nggak punya visi, ketenaran itu digunakan untuk sesuatu yang nggak jelas. Are you with me? Oleh karena itu, kita perlu punya values. Kalau saudara punya values, ketika kekayaan datang, ketenaran datang, saudara akan menggunakan kekayaan dan ketenaran sesuai dengan value saudara. Kalau enggak, you gonna get lost. Dan akhirnya, followers yang banyak itu hanya untuk dipakai saling menyerang satu sama yang lainnya. Dipakai saling menyerang satu sama yang lainnya. Makanya saya baru sadar, oh ternyata memang jadi jemaat di AOC itu susah. Karena apa? Banyak influencer di AOC saling menyerang satu sama lain. Enggak saudara ya, ternyata di sini, kalau di sini banyak jemaat AOC yang influencer di sosmed. Tapi mereka itu gak saling menyerang karena apa? Mereka punya values yang baik dalam kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang amin cuman beberapa. Yang bakal terkenal cuman beberapa kelihatannya. Bapak Ibu Saudara, ini banyak orang gak siap dengan kekayaan dan popularitas. Karena apa? Mereka gak siap dengan values kehidupan mereka. Nah oleh karena itu Tuhan kasih ini. Bahkan di Matius 5 ayat 13-16 tadi menjelaskan. Visi ilahi, visi kerajaan buat kita adalah jadi garam dan jadi terang. Jadi garam dan jadi terang. Bahkan waktu Tuhan tuh ngomong dalam Matius 10 ayat 16 ya. Dengerin kata-kata ini. Aku mengutus kamu, ngomongnya gini. Seperti domba ke tengah-tengah serigala.
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Baca sama-sama yuk, sama-sama dengan saya. Mari, 2, 3. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan, perhatikan saya, Tuhan itu enggak gini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Untuk apa? Untuk kamu dibully. No. Untuk kamu mati konyol. No. Tuhan ngomong, aku ngutus kamu jadi domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Keren saudara ya. Dan ini bukan hal yang gampang. Waktu dikatakan diutus untuk pergi, dalam Lukas 10 itu dikatakan itu berasal dari kata ini saudara. Hupago, yang artinya gini. Untuk memimpin tapi di bawah otoritas. Saya ulang, memimpin tapi di bawah otoritas. Biasanya orang kalau sudah jadi pemimpin, dia tidak perlu tunduk di mana-mana. Semua orang tunduk sama dia, tapi dia sendiri gak perlu tunduk. Disitulah rusaknya kehidupan. Tapi hupago artinya gini, memimpin tapi di bawah otoritas. Waktu Anda jadi pemimpin, Anda tetap perlu Anda tahu. Anda tuh submit kepada siapa. Nah waktu Tuhan kasih tahu, kamu itu adalah garam, kamu adalah terang. Disitulah saudara jadi pemimpin, tapi saudara tahu, itu adalah ladang misi saudara. Ladang misi saudara. Nah Bapak Ibu saudara, dan kita akan lihat di tengah-tengah marketplace, ini doa Bapak kami itu bisa dikerjakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dari mana? Lewat kita jadi garam. Lewat kita jadi terang. Di tengah-tengah kerjaan kita bawa warnanya Tuhan. Di tengah-tengah kerjaan kita bawa nilai firman Tuhan. Nah yang pertama adalah kita perlu punya ini saudara. Visi kerajaan. Katakan sama-sama. Yang pertama kita perlu punya apa saudara? Visi kerajaan. Nah yang kedua kita perlu punya ini saudara. Mental kerajaan. Katakan sama-sama. Yang kedua kita perlu punya apa saudara? Lebih keras lagi dong. Mental kerajaan. 2, 3. Saudara tahu gak? Kenapa ada orang melewati suka, duka, baik dan buruk, sukses dan gagal. Mereka tetap stay di sebuah perjalanan kehidupan. Why? Karena mentalnya kuat. Katakan sama-sama. Karena apa saudara? Mentalnya kuat. Banyak orang gak bisa lihat kesuksesan. Karena apa? Di tengah-tengah kesusahan, mentalnya gak kuat. Akhirnya dia mental. Karena dia gak bisa, mentalnya gak kuat di tengah-tengah kesusahan. Dia gak bisa lihat kesuksesan. Karena mentalnya gak tahan sampai orangnya mental. Bapak Ibu Saudara, dalam karir, dalam keluarga, dalam apa-apa. Nah dengarkan saya, mental kuat karena apa? Fokus. Kalau gak fokus, mentalnya gak akan kuat. Bapak Ibu Saudara, mental anak Tuhan itu bicara soal pegang teguh dan kokoh pada nilai Tuhan, prinsip Tuhan, gaya hidup Tuhan. Sampai orang lihat ini saudara, ini visinya. Sampai orang lihat aku menggarami kehidupan mereka. Sampai orang lihat aku memberikan warna yang berbeda. Gak harus gelap, warnanya bisa lihat baik. Hidup gak harus dalam kegelapan. Why? Karena ini ada orang yang punya visi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada penafsir Alkitab yang pernah menceritakan tentang terang dunia ini. Di zaman Tuhan Yesus dulu ada kelompok masyarakat namanya adalah ini saudara, Qumran. Qumran ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya adalah anak-anak terang. Hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan, punya gaya hidup firman Tuhan, tapi dengarkan saya. Mereka tidak mau hidup bersama-sama dengan masyarakat. Mereka tinggalnya di atas bukit, di goa-goa. Hidup sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Terang Tuhan itu tidak jadi terang di kegelapan di masyarakat pada umumnya. Mereka cuma kumpul sama komunitas mereka sendiri. Bisa diikutin gak? Dan akhirnya yang terjadi adalah gini. Mereka gak jadi domba di tengah-tengah serigala. Tapi cuma domba kumpul sama domba. Terang kumpul sama terang. Saudara tahu gak? Ini yang keren. Saya suka soal AOC ini apa? Boleh semua mata perhatikan saya. AOC ini punya ibadah hari Minggu
yang topik khotbahnya itu pagi, siang, sore sama semua. Karena kita nggak kepingin pagi, siang, sore, malam topik khotbahnya beda. Terus sampai saudara harus balik kebaktian 15 kali di gereja dalam satu hari. Oke, dan di tengah minggu kita tidak ada ibadah kaum wanita, kaum pria, kaum nggak jelas, kaum ini, kaum itu. No. Sehingga saudara has to come back to church every day. No, kita cuma punya cell group, punya WNW, selesai. Oh, aku masih kurang. Sorry ya. Kamu ngelakuin khotbah hari Minggu aja belum kamu lakuin kok. Kamu mau dengerin yang lain. Kapan mau melakukan firman-Nya? Halo? Loh ya Pak ya? Dan kenapa kita gak melakukan banyak aktivitas? Bukan karena gereja kita malas, bukan. Tapi karena kita kepingin saudara pergi ke marketplace. Dan di marketplace saudara menggarami dan jadi terang di tengah-tengah marketplace. Yang setuju katakan yes. Kenapa kok gak ada 15 khotbah, judul khotbah di hari Minggu? Why? Karena cuma saudara dengar satu, belum tentu dilakukan. Datang satu, lakukan. Senin sampai Sabtu kamu lakukan. Kamu sedang menggarami dan kamu sedang jadi terang. Yang setuju katakan yes. Bisa diikuti saudara. So, banyak orang lakuin itu. Senin dengar khotbah ini, Selasa khotbah itu, Rabu khotbah itu, hari Minggu sekian khotbah. Terus yang dilakukan apa? Gak ada. Bisa diikuti saudara. Yang dilakukan apa? Gak ada. Kita akhirnya gak jadi terang, kita gak jadi garam. Dan seperti kelompok Qumran ini, mereka akhirnya cuma suka kumpul bareng-bareng terang, tapi mereka gak menerangi kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dan ini sesuatu yang bahaya. Nah Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus minta agar mental murid-muridnya kuat. Dia kasih ilustrasi, ibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kota ini dipenuhi oleh pelita di malam hari. Tapi kalau pelitanya ditutupin gantang, pelitanya itu gak akan nyebar kemana-mana cahayanya. Saudara, gantang itu dalam bahasa aslinya adalah modius. Itu adalah sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Dan satu gantang rata-rata itu setara dengan 8,75 liter. Satu gantang. Jadi kalau saudara bayangkan botol aqua 1 literan itu ya. Bayangkan kira-kira ada 9 botol dan warnanya itu gelap. Bukan warnanya kilap gitu saudara, warnanya gelap semua. Kalau ada terang, ditutup gantang, terangnya bisa kelihatan gak saudara? Bisa kelihatan. Do you know why? Karena ditutupin. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi kalau terang itu ditaruh di atas tiang, terangnya itu bisa bercahaya kemana-mana. Dengarkan saya, Tuhan izinkan saudara punya pekerjaan. Tuhan izinkan saudara punya sekolah. Tuhan izinkan saudara punya hobi. Tuhan izinkan saudara punya komunitas. Itu adalah tiang untuk menaruh terang saudara. Supaya terang saudara bisa menyinari kegelapan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Jadi sekali lagi, terang bukan ada untuk ditutupin. Terang bukan hanya cuma untuk kumpul sama terang. Tapi terang itu ada untuk ditaruh di tengah-tengah kegelapan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara lihat. Orang seperti namanya Yusuf di Alkitab. Dia adalah orang yang punya mental. Yang dibangun oleh Tuhan. Supaya terangnya bersinar. Kumpul sama kakak-kakaknya, dia punya terang. Terangnya mungkin belum terlalu kelihatan. Karena nyaman. Begitu dia dibuang, kalau dia gak punya mental, dia akan berkata gini. Aku kalau sudah dibuang kayak gini, lebih baik aku mati di sini, di sumur. Tapi enggak, waktu Yusuf dibawa naik keluar, dia keluar. Dia pergi ke rumah, dibawa ke rumah Potifar, dengerin saya. Yusuf di rumah bapaknya yang sangat nyaman, dia pindah ke rumah Potifar, dengerin ya. Di rumah Potifar jadi apa? Jadi budak. Dia bisa berkata, aku biasa hidup enak, makan enak, sekarang gue jadi budak. Stres. Tuhan, salahku apa? Lebih baik aku bunuh diri. No. Tapi dia punya mental yang baik. Waktu dia di rumah Potifar, dengerin. Dari jadi budak, saudara, sampai jadi orang kepercayaan. Baik ngurus rumah dan juga ngurus kerjaannya Potifar. Oh ini luar biasa loh. Luar biasa. Yusuf bisa aja ngomong gini. Bos ini memang susah ya. Zaman sekarang bos, bayaran titik, kerjaan ditambah terus. Bener gak? Ayo yang mau ikut komplain seperti itu boleh katakan amin, lebih keras lagi. Bener gak? Bos ini repot sekarang ya. Kerjaan bayarannya titik. Dulu katanya job deskku cuman budak.
Ditambahin ngurusin semua rumah. Sekarang sudah ngurusin semua rumah, sekarang disuruh ngurus kerjaan juga. Loh aku ini kan asalnya budak, kok disuruh ngurusin semua? Dari ngurusin kerjaan satu lain, sampai semua urusan pekerjaannya Potifar diurusin sama dia. Loh aku ini loh padahal daftarnya jadi budak. Kalau mentalnya budak, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan jadi penguasa di rumahnya Potifar. Tapi karena dia punya mental yang berbeda, mental kerajaan tadi, Bapak Ibu sekalian, dari dipasai cuma jadi budak, suruh ngurusin satu urusan rumah tangga, sampai ngurusin kerjaan lagi. Dia punya visi lebih besar daripada job desk-nya dia dan bayarannya dia. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Ini mental, saudara. Sampai akhirnya dia keluar dari situ, dia pindah masuk penjara. Loh toh? Buat apa aku hidup susah-susah? Dulu budak, sekarang ngurusin keluarga dan kerjaan, ujung-ujungnya masuk penjara. No. Dia punya mental yang lebih daripada what I get. Karena dia tahu, aku jadi terang, aku jadi garam. Di penjara pun, dia jadi terang, dia jadi garam. Akhirnya ada momennya dia dipromosikan. Jadi orang nomor 2 paling kuat di suatu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Di situ pun, dia enggak stop. Dia tahu aku ada untuk jadi garam dan jadi terang. Ini bicara soal mental. Nah demikian juga dengan kita, saudara. Dimanapun kita berada, kita perlu punya mental kerajaan. Katakan sama-sama mental kerajaan. 2, 3. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah gini. Kita tak perlu tahu bahwa ini, saudara. Kita perlu punya ini, saudara. Menjadi pengertian untuk ini. Menjadi ambasador. Katakan sama-sama ambasador. 2, 3. Ambasador. Kita semua adalah ambasador kerajaan Tuhan. Anda percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Anda adalah ambasador bagi Tuhan. Ambasador adalah orang yang ditempatkan, diutus untuk mewakili sebuah negara atau kerajaan. Nah, Paulus kasih contoh bagaimana berdampak di marketplace. Harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah ambasador. Kisah 17, ini menceritakan bagaimana Paulus masuk dari kota ke kota. Dan salah satunya adalah bagaimana dia masuk ke kota Athena. Hatinya terbeban buat kota itu. Apa yang dia lakukan ini, saudara? Kisah 17 ayat yang ke-17 dikatakan, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar, di marketplace, setiap hari dengan orang-orang yang dia jumpainya di situ. Bapak Ibu saudara, karena dia tahu, dia adalah ambasadornya Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya kepingin cerita sedikit buat saudara. Please doakan, karena doa saudara itu sangat berarti. Seminggu kemarin saya ada di studio terus. Kita mengerjakan 2 lagu baru, Sound of Praise. Senin studio masih akan terus berjalan dan hari-hari berikutnya kita ngerjain 2 lagu. Saudara, teman-teman yang lain ketika saya duduk sama teman-teman dari yang lain yang ngerjain lagu gereja. Saya tanya, kamu kalau kerja gimana? Oh kalau kita kerja sekarang gampang. Sekarang gini, arranger bikin aransemennya, lalu kemudian disebar ke semua musisi, rekaman di rumah masing-masing, dikumpulkan selesai. What? Saya bilang, oh enak ya. Ya, terus hasilnya gitu bisa maksimal gak? Dia tanya, kalau kamu kerjanya gimana? Oh kalau aku kerjanya enggak. Arrangement kita buat, kita ngumpul duduk mikirin bareng. Hah? Satu instrumen yang duduk bisa berempat, berlima, bertiga, berdua. Waduh, kan kayak buang waktu, tapi untuk hasil yang maksimal. Kemudian saya tunjukin hari Jumat kemarin. Dalam 1 hari, kita ngerekam 70 vocal track. 70 vocal track dalam 1 hari. Saudara. Teman saya tak tunjukin, dia bilang, Serah, kalau aku dengerin kayak gitu, tidur sampai muntah-muntah. Serah. Kenapa kita lakuin itu? Karena kita tahu, lewat lagu kita membawa pesan firman Tuhan. Dan kita gak kepingin pesan firman Tuhan disampaikan dalam bentuk musik yang ecek-ecek. Sorry ya. Karena Tuhanku layak dapat yang terbaik. Yang percaya katakan yes. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan saya selalu senang kalau Sound of Praise boleh mengerjakan selalu sesuatu yang baik. Karena gini, banyak musik gereja yang dikerjakan. Tapi yang mengerjakan dengan visi bawa garam. Dengan visi bawa terang. Not many. Banyak yang hanya get the job done, itu banyak. Tapi dengan mental dan pikiran I am the ambassador of Christ. Aku ini ambasadornya Tuhan, itu beda. Suatu hari ada seorang manajer sebuah perusahaan telepon yang besar di Amerika. Dia dipercaya membawai supervisor.
dan tim di bawah supervisor ini, total ada 300 orang di bawah manajer ini. Dia adalah anak Tuhan, cinta Tuhan. Suatu ketika seasonnya berat buat perusahaannya. Dia mencoba manuver, dia mencoba datangkan ini itu, gak kunjung selesai. Lalu kemudian dia pikir gini aja deh, aku akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Tuhan gerakkan cara buat dia untuk ini, invest dan invite dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Dia mulai invest hubungan, dia invite orang-orang itu untuk ngalamin Tuhan. Dia invest dulu, tapi dia invest. Dia cerita bagaimana Tuhan merubahkan kehidupannya. Akhirnya orang-orang ini mulai juga saudara, mulai sadar. Hati mereka jadi menyatu. Tim yang besar ini akhirnya yang awalnya di tengah-tengah semester mereka hancur. Dengarkan saya baik-baik. Di akhir tahun mereka bisa mencapai lebih daripada target tahunan mereka. Karena apa? Orang-orang ini mulai gerak untuk apa? Untuk invest hubungan. Invite mereka untuk lihat ini ada Tuhan yang masih bisa berkarya. Dan perusahaan ini ngalamin pergerakan yang sangat luar biasa. Saudara, diperlukan anak-anak Tuhan yang sadar bahwa kita ini adalah ambasador. Katakan sama-sama, kita adalah apa saudara? Ambasador, perwakilan. Karena apa? Dengerin saya. Hari-hari ini, iblis itu kalau kerja itu pinter. Dosa sama dia diganti nama. Pinter saudara ya? Dosa itu diganti nama. Miles Rutherford dia ngomong kayak gini. Ini contoh nih saudara. Pedofil diganti nama minor attracted people. Pedofil diganti nama minor attracted people. Yang hari-hari ini ada orang-orang yang gini. Mencoba memasukkan pedofil sebagai salah satu jenis sexual activity agar lebih bisa diterima masyarakat. Tuh jahat gak? Dosa diganti nama. Nangkap ya? Pedofil diganti nama minor attracted people. Ini lagi. Sexual exploitation diganti nama jadi adult entertainment. Loh. Padahal itu dosa, cuma diganti nama adult entertainment. Lagi, sex cults diganti nama menjadi clubs. Adultery, perzinahan diganti nama swinger and open marriage. Oh, jadi kalau kamu nggak open, kamu tuh orangnya tertutup. Kamu kuno. Nangkap gak sih saudara? Kamu perlu bisa lebih open. No. Itu cuma dosa yang diganti nama. Are you with me? Bapak Ibu Saudara, lagi nih. Mental illness diganti nama gender dysphoria. Mutilasi diganti nama gender transitioning. Fornication diganti nama intimacy. Bahkan ini saudara, saya nggak tahu saudara familiar dengan ini nggak? Lust diganti nama love. Nafsu diganti aku sayang, aku cinta, padahal itu nafsu. Spiritual battle diganti nama urusan politik. Dosa diganti nama jadi disorder, obsession, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena iblis kepingin kita lebih toleran terhadap dosa. Tapi enggak, kita perlu sadar, kita ini garam. Garam itu rasanya beda, yang setuju katakan yes. Kita ini terang, warnanya itu beda. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita. Kita memang bukan berasal dari dunia ini. Tapi kita ada di dunia ini untuk apa? Untuk menggarami dunia. Untuk memberikan terang kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini. Sekali lagi. Saudara dan saya. Kalau kita dengarkan firman Tuhan. Bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan bagikan on Sunday. Every day saudara punya renungan harian di apps-nya AUC. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mewarnai, menggarami dunia kita. Nah, dengan cara apa? Ini saudara, invest hubungan dengan orang-orang. Di tempat kerjaan kita, di sekolah kita, di hobi kita. Karena waktu saudara invest hubungan dengan mereka, Anda sedang menggarami kehidupan mereka. Nah, berikut ini ada sebuah cerita. Bagaimana seseorang yang baru di AUC, dia dari gak kenal AUC, hidupnya digarami saudara. Hidupnya digarami sehingga dia mengenal, oh ini visi AUC. Oh ini yang AUC lakukan. Nah kita akan saksikan videonya bersama-sama. Silakan multimedia. Halo semua, namaku William. Mungkin dari kalian kenal aku dengan nama panggungku Joko. Aku bergereja di Alpha Omega Church CPU dari pertengahan tahun 2021. Aku lahir dan besar di keluarga Kristen yang sangat-sangat luar biasa baik.
kakak perempuan yang selalu support aku dengan luar biasa, orang tua yang mendidik dengan baik dan bahkan memberi ruang yang besar untuk aku berkreasi dan berkembang. Sebelum aku tertanam di AOC, aku tumbuh besar di salah satu gereja Kristen di Surabaya. Tidak ada masalah apapun antara aku dengan gerejaku yang lama. Aku punya banyak teman, terlibat organisasi, pelayanan, bahkan bisa sampai melayani jadi worship leader di sana. Di masa SMA, aku punya teman namanya Jason Singgih. Dari pertemanan khas anak SMA ini, kita jadi tahu semua kenakalan satu sama lain dan kami jadi sahabat yang solid. Setelah lulus SMA, kami terpisah jarak karena aku memilih untuk kuliah di Jawa Tengah dan Jason di Surabaya. Meskipun setiap kali aku pulang ke Surabaya, kita selalu ketemuan untuk sekedar hangout atau ngobrolin apa saja yang happening di Surabaya. Sampai suatu ketika saat aku kembali untuk kuliah, aku mendengar kabar kalau Jason studi lanjut S2 Teologi. Aku cukup terkejut dan memandang remeh. Pikirku, paling cuma angin-anginan. Gak mungkin seniat itu mau belajar teologi segala. Waktu libur semester, aku kembali ke Surabaya. Kita ketemuan untuk sekedar ngobrol aja. Nah, dari obrolan-obrolan yang terjadi, aku mengamati kalau banyak sekali perubahan di Jason, terutama dalam hal rohani. Ini bikin aku penasaran dan ingin tahu, kok bisa pertumbuhan rohaninya secepat ini? Malah aku yang lahir dari keluarga Kristen aja nggak sebegitunya. Di tahun 2017, Jason meminta tolong untuk membantu dokumentasi di acara AOC. Aku nggak tahu acaranya itu apa, ngomongnya ya KKR aja. Gambaranku tentang KKR ya cuma praise and worship dan kebaktian aja. Pas dateng ke acaranya, pikirku saat itu, loh, kok gini? Wah, gereja gendeng ini. KKR kok ada DJ-DJ-nya, ini KKR apa dugem? Dan menurut pikiranku yang konservatif ini, kok bisa loh dia bertumbuh secara rohani dari gereja yang seperti ini? Nah, seminggu dari KKR itu, baru aku tahu kalau namanya TYF, Tabernacle Youth Festival, yang ternyata menginspirasi banyak anak muda dari berbagai gereja, supaya mereka kembali ke daerahnya, jadi makin semangat membangun gereja dan generasi mereka. Tetap aja, rasa penasaranku kenapa dia bisa berubah serohani ini masih belum dapat jawaban. Pernah juga Jason ajak aku untuk datang makan-makan ke outing komselnya. Yang dulu aku nggak tahu komsel itu fungsinya apa. Karena di gerejaku yang lama, aku nggak pernah tergabung dalam komsel. Yang aku tahu hanya persekutuan doa aja. Di akhir tahun 2020 saat corona masuk ke Indonesia, Jason menawarkan aku project freelance untuk mengedit video program VL dan GL di AOC. Saat itu aku terima, karena memang pekerjaanku lagi drop banget karena pandemi corona. Project selesai dan ada pemasukan. Gak berhenti di situ aja, di awal tahun 2021, aku juga ditawari project untuk mengedit video ibadah minggu AOC. Karena editornya sedang berhalangan. Sekali lagi, project selesai dan ada pemasukan. Karena waktu itu kondisi keuangan memang lagi kurang banget. Dari project mengedit itu, aku jadi kenal beberapa orang di AOC dan beberapa tim gembala juga. Dan aku enjoy ngobrol dengan mereka. Terbesit, apa mungkin orang-orang ini yang berperan sampai Jason berubah jadi lebih dekat sama Tuhan. Long story short, di pertengahan 2021 itu, aku masuk jadi staff di AOC bagian multimedia. Sering sekali aku mendengar sermon melalui apa yang aku edit. Dan aku baru tahu apa yang dilakukan Jason ke aku. Ternyata itu namanya invest, invite. Banyak waktu yang dia pakai untuk dengerin aku dan bantu aku mendapatkan pemasukan lain saat finansialku ngedrop. Selain itu, juga banyak hal-hal yang menjadi baik yang aku saksikan dalam kehidupan dia. Dari share beberapa konten rohani lewat sosmed, topik yang kita obrolkan, dan bahkan aku pernah lihat dia doa dan saat teduh setelah bangun tidur. Itu gila sih, Tuhan ubahkan dan aku bisa saksikan. Hingga akhirnya dia invite aku untuk tertanam di AOC. Dari join outing untuk ketemu teman-teman Komsel Supercell 2 yang super welcome dan nyeleneh itu,
Dan aku juga merasakan bertumbuh secara rohani di Komsel ini. Thank you buat Jason, teman seperjuanganku. Mungkin kamu nggak sadar kalau kamu invest banyak hal ke hidup aku. Tapi bukti nyata pekerjaan Tuhan dalam hidupmu itu luar biasa. Tetap semangat, Le. Thank you juga buat Supercell 2 dan keluarga besar AOC yang mau menerima kehidupan apapun bentuknya dan bersama-sama dibentuk lebih baik lagi makin serupa dengan Yesus. Kalau hari ini Anda semua punya teman, kawan dekat yang Anda tahu bahwa mereka butuh Yesus, perlu punya relationship dengan Yesus yang lebih baik lagi, jangan ragu untuk invest di kehidupan mereka dan juga invite mereka untuk bertumbuh di AOC bersama-sama. Atau teman-teman yang sedang invest ke kehidupan orang, jangan patah semangat ya. Teruslah menghidupi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Tuhan, supaya orang-orang bisa makin penasaran mengapa bisa ada perubahan yang baik terjadi dalam hidup teman-teman. Sekarang aku sudah di-invite untuk tertanam dan melayani di multimedia dan tim praise and worship. Buat teman-teman yang mungkin suka dalam videografi, fotografi, maupun bermain musik, yuk aku invite teman-teman untuk ikut terlibat juga. God bless. Hari ini Jason ada di tengah-tengah kita. Jason boleh berdiri gak? Boleh berdiri gak? Berdiri sebentar dong, Son. Yeah. Tetap berdiri. Thank you buat invest dalam kehidupan banyak orang. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tetap berdiri ya, Son. Jangan duduk. Hari ini juga Joko ada di sini, saudara. Dia lagi main gitar di sana. Buat bocoran, kemarin pertama kalinya dia ikut rekaman untuk ngisi gitar tracknya Son of Praise. Bener ya, Jok ya? Yeah. Jason tetap berdiri. Yang saya terinspirasi adalah lihat foto mereka waktu masih muda di kemarin. You know, saya ngomong sama Joko, Jok, afromu keren banget, Jok. Tumbuhin lagi. Cuman saya ngeliat kalau afronya ditumbuhin segede itu tetap kurang keren. Karena apa? Kalau dulu dia lebih slim gitu, saudara. Karena sekarang dia lebih diberkati Tuhan, saya gak tahu kenapa. Jason masih tetap slim, Joko juga akan kembali slim seperti Jason. Bener ya, Son ya? Haleluya, inspirasi dia. Thank you. So, silakan duduk kembali. So, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini yang terjadi ketika saudara memberikan garam di tengah-tengah dunia. Di dalam pertemanan, Anda memberikan garam jadi terang. Orang itu ngerasain. Ketika saudara ngalamin perubahan, orang itu ngerasain. Ketika saudara invest dalam kehidupan mereka, saudara sedang mewarnai kehidupan mereka. Dan Tuhan punya visi buat hidup saudara. Di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di social club saudara. Anda gak hanya ada di sana untuk just being there. Gak hanya untuk nambah kekayaan atau bayar cicilan. Tapi Tuhan punya visi buat kita untuk bisa jadi terang, jadi garam dimanapun kita berada. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin ajak kita nyanyi lagu terakhir ini. Saudara perlu lihat mujizat terus terjadi dalam hidup saudara. Yes, God. Nyanyikan bersama-sama. Katakan engkau lebih tahu. Lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Nyanyikan bersama-sama, katakan mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus.
bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Saudara, pada siang hari ini ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku masih bernafas, kalau aku punya platform di pekerjaan, di sekolah, dimanapun, pakai aku untuk menggarami kehidupan orang, pakai aku untuk menerangi kehidupan banyak orang. Kalau itu adalah saudara-saudara, boleh angkat tangan saudara di tempat saudara berdiri. Hambamu berdoa, pakai kehidupan anak-anakmu. Mereka lihat mujizat terus terjadi dalam kehidupan mereka. Nyanyikan bersama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Yes God. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih buat firman. Jadikan kami garam-garamnya Tuhan. Jadikan kami terang-terangnya Tuhan dimanapun kami berada. Seperti firman-Mu, kami gak kepingin jadi orang yang cuma ada di marketplace, hanya terhanyut atau hanya hanging di sana. Tapi kami ada di sana justru untuk mewarnai dan memberikan rasa. Terima kasih buat firman-Mu. Tiba saatnya anak-anak-Mu kembali ke tempat ibadah kami masing-masing, di dalam kehidupan kami, di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun kami berada. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan berkat dan rahmat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Cita kasih dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan saudara biar diberkati Tuhan dengan berlimpahnya. Celikkan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Kau kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dan buat kami boleh melihat Tuhan melakukan perkara hebat dalam kehidupan setiap kami. Nyatakan itu bahwa itu berasal dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan berkati bersama berkata, Amin. Selamat siang Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.